Di sebuah hutan yang sunyi, terdapat dua penyihir, seorang ibu dan anak. Mereka sedang berburu menggunakan sihir. Sang ibu menyuruh anaknya melakukan seperti yang telah diajarkan. Anak itu berhasil, dan sang ibu pun bangga. Itu membuktikan ketenangan anaknya. Karena menurut ibunya, sihir hanya bisa digunakan jika hati tetap tenang. Jika detak jantungmu naik, sihirmu akan gagal. Begitu katanya. Nama anak itu Merrily. Setelah berhasil menjatuhkan rusa, ibunya memberi perintah yang lebih sulit. Sekarang, belah perutnya. Merrily menurut. Namun saat pisau menyentuh daging hangat itu, dia terdiam. Rusa itu sedang hamil. Lalu saat di rumah, mereka mulai memasak sup dari daging rusa tadi. Tapi seperti biasa, setiap makan malam, mereka harus menggunakan barang kesayangan mereka sebagai kompor. Dan kali ini, yang terpilih adalah bonekanya Merrily. Boneka yang selalu bersamanya sejak kecil. Merrily hanya diam lalu membakarnya. Ibunya memujinya, sementara api menyala, Merrily menatap bonekanya yang terbakar. Mengingat kenangannya lalu berbisik, "Terima kasih." Suatu hari, saat Merrily sedang mencuci pakaian, dia mendengar suara dari balik semak-semak. Ternyata seorang manusia lelaki. Melihat itu, Merrily langsung bersiap untuk pergi. Karena seharusnya tidak ada manusia di hutan ini. Tapi sebelum dia melangkah, pria itu berteriak, kakinya terluka. Dia meminta kain atau perban. Merrily diam, lalu teringat masa lalunya. Akhirnya dia memberikan kain itu. "Terima kasih, aku akan mengembalikannya seminggu lagi." Lalu hari berlalu. Lara, nama ibu itu, memuji Merrily. Karena sihirnya semakin stabil. Dia selalu mengingatkan Merrily kalau penyihir harus tetap tenang. Tapi Merrily hanya diam. Wajah pria itu kembali muncul di pikirannya. "Kenapa kau memutuskan melahirkanku? Ayahku seorang manusia kan? Manusia adalah makhluk emosional. Bukankah itu akan menjadi penghalang bagi penyihir? Jadi, kenapa kamu mau berkeluarga dengan orang seperti dia?" Lara terdiam sejenak, lalu menjawab untuk menghabiskan waktu. "Jadi, kau tidak jatuh cinta padanya? Hidup penyihir jauh lebih lama dari manusia. Kadang aku memikirkannya." Tapi Merrily belum selesai dan kembali bertanya, "Setelah dia meninggal, tidakkah kau merasa kesepian?" "Tidak, karena aku penyihir." Minggu berikutnya, saat Merrily mencuci baju lagi, pria itu muncul. Dia mengembalikan sapu tangannya lalu memberikan sebuah hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih. "Aku tahu namamu dari sapu tangan itu. Namaku Danka." Tapi Merrily tidak tertarik. Tanpa menjawab, dia memutuskan untuk pergi. "Tunggu, mau makan kue dulu? Ngobrol sebentar aja yuk." Merrily diam, lalu mengambil kuenya. Baginya, manusia terlalu santai. Mereka bisa bahagia hanya karena hal sederhana seperti ini. Danka tersenyum. "Aku bakal ada di sini untuk beberapa waktu karena pekerjaan. Minggu depan, aku balik lagi. Dan aku bakal bawa sesuatu yang bisa bikin kamu terkesan. Karena aku yakin kamu akan tetap di sini cuci baju seperti biasa." Meskipun begitu, Merrily tetap diam. Kembali di rumah, Merrily membuat kue. Lara terkejut karena ini tidak biasa. Tapi Merrily hanya memberi alasan sekenanya. Hari-hari pun berlalu. Merrily terus berlatih sihir bersama Lara. Dan seperti biasa, dia bertemu dengan Danka. Hadiah-hadiah kecil terus datang. Dan tanpa disadari, Merrily mulai kesulitan mengendalikan emosinya. Sampai suatu hari, saat berburu kelinci, sihirnya mengenai sasaran. Tapi kelincinya tidak tumbang. Lara mulai curiga. "Apa itu berarti? Detak jantungmu meningkat? Pastikan kau fokus, oke?" Mendengar itu, Merrily hanya bisa meminta maaf. Lalu, saat Merrily hendak mencuci pakaiannya lagi, tiba-tiba Danka sudah ada di sana. Merrily langsung menghentikan langkahnya. Ia sudah pernah bilang pada Danka untuk tidak muncul di hadapannya lagi. Tapi entah kenapa, kali ini hatinya terasa gugup. Seketika, Lara muncul. Ia terkejut melihat Merrily dan Danka berdiri berdekatan. Tanpa banyak bicara, Lara menarik Merrily menjauh dengan cepat. "Kau sudah bertemu dengan manusia dan merahasiakannya dariku. Itulah sebabnya akurasi sihirmu menurun." Dengan suara yang sedikit bergetar, Merrily mencoba meyakinkan Lara bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia masih bisa tenang seperti biasanya. Tapi Lara tahu Merrily hanya berpura-pura tenang. Ia menatap tajam dan mengingatkannya bahwa penyihir yang kehilangan ketenangan sama saja dengan membuka celah pada pelindung dirinya sendiri. Merrily hanya diam, matanya sedikit bergetar. Sesampainya di rumah, Lara mengurung Merrily di kamarnya, dan Lara menyuruh Merrily untuk memperbaiki dirinya. Lalu Merrily menunduk dan melihat ke bawah kasurnya. Di sana masih ada hadiah dari Danka. Beberapa saat kemudian, duar! Lara terkejut. Itu datang dari kamar Merrily. Saat dia membuka pintu, Merrily berdiri di tengah ruangan. "Aku menggunakan sihir untuk menghancurkan semua hadiah dari Danka. Aku tenang. Aku ingin menjadi penyihir yang matang."
Lara menatapnya sebentar lalu mengangguk paham dan menyuruh Merrily melupakan pria itu. Di malam harinya, Merrily teringat masa kecilnya. Saat itu, ia menangis karena boneka pemberian Lara robek. Lara menyuruhnya tetap tenang, sangat tenang. Sejak hari itu, Lara bahkan tak mau lagi dipanggil ibu. Ia takut jika emosi Merrily muncul lagi. Tapi setelah bertemu Danka, Merrily merasakan kebahagiaan untuk pertama kalinya. Dan hal itu tidak sanggup ia ceritakan pada Lara. Dan tiba-tiba, boom! Merrily terbangun dari tidurnya. Suasana hening berubah tegang. Ia segera turun ke bawah dan di sana Lara tergeletak. Sementara Danka berdiri memegang senapan. Ah, Merrily, malam yang indah untukmu. Merrily membeku, bingung kenapa Danka bisa ada di sana. Aku kesini untuk sebuah pekerjaan dan aku baru saja menyelesaikannya. Aku ingat bounty-nya 20 juta. Awalnya Danka mengira Merrily adalah targetnya, tapi deskripsinya tidak cocok dan berkat Merrily dia berhasil menemukan Lara yang asli. Ternyata Danka adalah pemburu penyihir. Merrily emosi. Ia mengangkat tongkat sihirnya, tapi sihirnya gagal. Danka tersenyum. Dia sadar satu hal. Sekarang gilirannya menyerang. Merrily berlari masuk ke dalam rumah. Panik, tegang, dan saat itu dia sadar. Lara benar. Jika dia tidak tenang, dia tidak punya pelindung. Tapi semuanya sudah terlambat. Peluru menembus perutnya. Tubuhnya jatuh, jantungnya melemah. Matanya perlahan menutup. Tapi di saat terakhir, ia mengingat ajaran Lara tentang fokus, tentang emosi. Dan sekarang, ia benar-benar merasakannya. Perasaan yang sama seperti kematian. Sunyi, hampa, dia tak merasakan detak jantungnya. Tak mendengar suara apapun, hanya dia dan Danka. Lalu perlahan, Merrily mengangkat tangannya, mengucapkan mantra. Dan dalam sekejap, boom, Danka meledak. Dengan sisa tenaganya, Merrily menyembuhkan dirinya. Untung saja tepat waktu. Ia segera menghampiri Lara, dan untungnya Lara masih bernapas. Tapi Merrily tahu dia tidak cukup tenang untuk menggunakan sihir penyembuhan. Jadi dia mencari kotak P3K. Beberapa waktu kemudian, Lara terbangun di kamarnya. Merrily ada di sampingnya, tersenyum lega. Lara terkejut, anaknya menyelamatkannya. Aku minta maaf, karena waktu itu aku tidak bisa tenang. Lara tidak menjawab, tapi diam-diam ia memperhatikan wajah Merrily yang tersenyum. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat seperti itu. Setelah beberapa saat, Merrily membuka suara. Ternyata saat mencari kain, ia menemukan sebuah kotak. Di dalamnya ada surat-surat lama, surat antara Lara dan ayahnya. Kau bilang tidak mencintai ayah, tapi semua ini tersimpan rapi di dalam kotak. Apa itu benar-benar untuk menghabiskan waktu? Lara terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Para penyihir dibenci manusia. Tak ada yang ingin terlibat dengan kami. Tapi ayah Merrily berbeda. Meskipun dia tahu Lara adalah seorang penyihir, dia tidak peduli. Bahkan ketika dunia menentangnya. Dan karena itu, dia jadi incaran manusia. Saat itu aku panik. Aku tidak bisa tenang. Aku tidak bisa menolongnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri, menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungannya. Dan ketika semua mulai tenang, Lara kembali. Tapi rumahnya sudah hancur, berantakan, tak ada siapa-siapa. Karena kabar penyihir tersebar, tak ada yang berani mendekat. Lara hanya mengambil satu hal, surat-surat mereka berdua, lalu memutuskan untuk tinggal di hutan. Merrily terdiam mendengar semua itu. Jelas Lara merasa bersalah. Seandainya saja saat itu ia bisa tenang, mungkin ia bisa melindungi suaminya. Aku minta maaf. Aku tidak ingin kau jadi seperti diriku. Aku tahu pasti sulit bagimu tinggal di hutan sendirian denganku. Merrily masih terdiam, tapi kali ini ia tersenyum. Ini pertama kalinya Lara menunjukkan air mata di depannya. Dan semua ini hanya untuk melindungi Merrily juga. Mendengar itu, Lara langsung berpaling. Besoknya, mereka mencoba menghidupkan api tanpa sihir. Tapi ternyata tidak semudah itu. Lara sempat menyarankan, bagaimana kalau kita pakai sihir saja dan bakar bonekamu, Merrily? Tentu saja Merrily menolak. Ini latihan. Kalau suatu hari nanti kami tidak bisa pakai sihir. Apalagi boneka itu diberikan Lara saat Merrily berumur 6 tahun. Lara hanya tersenyum mendengarnya. Dan tepat di saat itu, api berhasil menyala. Sejak hari itu, kehidupan mereka terus berjalan. Dan pelan-pelan, mereka mulai memperbaiki hubungan mereka agar bisa menjadi ibu dan anak lagi.